Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang button up LR0 dan LR1 beserta contoh soal dan juga implementasinya di kehidupan sehari-hari. Ini adalah anggota kelompok kita. Next slide. Materi LR0 akan dijelaskan oleh Ija. Yang pertama, LR0. LR0 atau LR0 parser merupakan salah satu metode parsing button up dalam teori compiler yang digunakan untuk menganalisis struktur sintaks suatu bahasa pemrograman. Istilah LR sendiri berarti L yaitu left to right, input dibaca dari kiri ke kanan. R itu rightmost, derivation in reverse. Parser membentuk derivasi paling kanan secara terbalik. Pada LR0, parser bekerja tanpa menggunakan lockhead atau simbol prediksi berikutnya. Artinya parser menentukan aksi shift atau reduce hanya berdasarkan state yang ada pada stack tanpa melihat token berikutnya. Karena tidak menggunakan lockhead, LR0 sering mengalami konflik shift reduce maupun reduce pada grammar tertentu. Secara umum, proses kerja LR0 terdiri dari 1. Membaca simbol input, 2. Menyimpan state ke stack, 3. Melakukan shift jika simbol sesuai, 4. Melakukan reduce jika suatu produksi telah lengkap, 5. Menerima input atau accept jika parsing berhasil. LR0 tidak memiliki acuan eksplisit terhadap simbol yang berada di depan lookhead. Kelebihan LR0 yaitu algoritmanya sederhana, mudah diimplementasikan, cocok untuk grammar sederhana. Kekurangan LR0 tidak menggunakan lookhead, banyak konflik parsing, tidak semua grammar dapat diproses. Contoh soal 1, CFG-nya S sama dengan A besar, plus A sama dengan B, A, atau C. Nah, ini tabelnya. Kalau titiknya masih di belakang, belum depan, tandanya belum selesai. Contoh S, inputannya S, karena S di sini tidak ada, menghasilkan jadi S poin, menghasilkan S titik. Nah, karena titiknya di belakang, ini tandanya sudah selesai. S titik A. Inputannya A menjadi I2. I2 ini S sama dengan A titiknya pindah ke depannya. Pindah ke depan berarti A titik A sama dengan B titik B. A sama dengan titik C. Dan kemudian yang sebelah sini, ini kan B. Kemudian menginputkan ke B. A sama dengan B titik A sama dengan B titik B, A sama dengan titik C. Menghasilkan I3. Kemudian A sama dengan titik C, ini inputannya C. A sama dengan C titik. Akhirnya ini di akhir titiknya. Nah, kemudian I2 kita iniin lagi, sederhanain lagi. Ini masih ada A ininya sebenarnya. Maka inputan A sama dengan S sama dengan A titik. Nah, I5 ini sudah selesai. Kemudian A sama dengan titik BA. Karena BA ini ada seperti sama kayak I3. B-nya titiknya di tengah. Kita arahkan ke I3 saja. Kemudian A sama dengan titik C, sama inputannya C itu sama kayak I4. Nah, kemudian I3 A titik A. Kemudian inputannya A sama dengan B A titik. Nah, menghasilkan I6. Ini sudah terakhir. A sama dengan titik BA ini looping ke dirinya sendiri ke I3. Kemudian A titik C inputannya C, maka dia ke I4. Nah, kemudian dari tabel ini kita masukkan ke sini semuanya. Seperti 0 A menjadikan shift sama dengan I2. B shift I3 dan seterusnya. Nah, ini proses perhitungannya. Pressing stack input action, ini actionnya. Pressing stack $0, kenapa 0? Kita mulai dari awal. Karena awalnya ada 0, makanya ininya 0. Terus inputannya A, B, B, C, $. Kita cari A ketemu 0 ketemu A, menghasilkan shift
I2. Nah, X-nya ditulis I2. Kemudian I2 A-nya hilang, pindah ke sini, passing stack, terus 2. 2B sama dengan 2B sama dengan shift I3. X-nya ditulis shift I3. Kemudian masukkan lagi ke sini. B-nya hilang, terus masukkan sini B3. 3 hasilkan B, bertemu B. 3 ketemu B, menghasilkan shift 3. Shift 3. Nah, terus pindah lagi, masukkan ke passing stack lagi. 0A2B3, B3. 3 bertemu C. Menghasilkan reduce AC. Reduce AC. Kemudian OA 2B 3B 3A. A ketemu dolar. A ketemu dolar menghasilkan 4 ketemu dolar menghasilkan reduce C. AC, reduce C sama dengan A. Ini dibalik ya. Terus O A 2B 3B 3A. A ketemu dolar hasilkan ini 3A ya, 3A. Salah, ini 3A. 3A. Jadi itu 6 ke A, ini 6. Ini A-nya, ini 6. Menggunakan I6. Terus I6 pindah ke sini. 0A 2B 3B 3A 6. Kita cari A6-nya, reduce 6 ketemu dolar. Reduce BA sama dengan A. Nah, kemudian sama ini 3A. Sama seperti yang tadi di atas. Terus ini juga sama A6. Terus reduce BA sama dengan A. Nah, ini BA. Ini kan BA nih, BA, B3, A6. Nah, ini hilang. Ntar di selanjutnya menjadi 0A, 2A. Nah, 2A kita A dolar sama dengan I5 kan ya. Terus 0A, 2A, 5 reduce A sama dengan S. Nah, AA ini juga AA, A2, A5 sampai sini. Terus hilang menjadi 0S. S menghasilkan dolar. S itu berarti 0S1 go, pergi ke 1 I1. Pergi ke I1 actionnya. Terus kita inputkan ke sini 0S1. S1 dolar sama dengan S1 dolar sama dengan SF. Berarti coding soal ini berhasil diterima. Selanjutnya yaitu LR1. LR1 parser atau sering disebut canonical LR atau CLR adalah pengembangan dari LR0. Perbedaan utamanya adalah LR1 menggunakan satu simbol lookahead untuk menentukan aksi parser. Dengan adanya lookahead, parser dapat memprediksi simbol berikutnya sehingga konflik parsing dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Pada LR1, item parser dituliskan dalam bentuk A sama dengan A, titik B, A, keterangan A sama dengan A, B sama dengan aturan produksi, titik sama dengan posisi parser saat ini. Lalu A yaitu simbol lookahead. Lookahead sangat membantu parser menentukan kapan harus melakukan shift dan kapan harus melakukan reduce. Kelebihannya yaitu LR1 merupakan parser yang paling kuat di kelas LR. Algoritma ini dapat mengenali sebagian besar tata bahasa yang bebas konteks atau CFG dibanding SLR1 atau LALR1 titik 1,2. Kekurangannya yaitu jumlah state yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan ukuran tabel parsing atau tabel aksi dan goto menjadi sangat besar dibandingkan metode bottom up lainnya. Di sini akan menjelaskan contoh penerapan parsing LR1 menggunakan sebuah konteks pre-grammar atau CFG. Yang ditunjukkan pada grammar ini S. Contohnya S menurunkan ABC, A menurunkan AB, B menurunkan B, C menurunkan CD dengan string
A, B, C, D, dolar. Step awal adalah I0. Pada step ini, parser belum membaca simbol apapun, sehingga titik dot atau dot masih berada di paling depan. Dari step I0 terdapat 3 kemungkinan perpindahan, yaitu step I1, I2, dan I3. Nah, yang ke I1, jika parser telah mengenali simbol S, maka parser berpindah dari I0 ke I1. Nah, jika parser mengenali simbol A, maka parser berpindah ke I0 ke I2. State ke I2. Isi dari state yang ke I2 itu A dot ABC, dolar, B menurunkan dot B, C. Jika parser mengenali simbol B, maka parser berpindah ke I1, lalu ke I4. Jika parser membaca terminal B, maka parser berpindah ke I1 ke I4, ke I5. Parser sudah membaca huruf A, sekarang menunggu B. Jika parser membaca terminal B, maka parser berpindah dari I3 ke I6. Lalu, step I4, parser sudah mengenali A dan B, sekarang tinggal membaca C. Jika parser telah mengenali simbol C, maka parser berpindah dari I4 ke I7. Jika parser membaca terminal C, maka parser berpindah dari I4 ke I8. Lalu di step I5 itu parser mulai membaca aturan. Selanjutnya step yang ke-6, parser sudah selesai membaca aturan, baru reduce ke A, menurunkan AB. Nah, step yang ke-8, parser sudah membaca C, sekarang menunggu di D. Jika parser membaca terminal D, maka parser berpindah ke I8 ke I9. Lalu yang step I9-nya, parser sudah selesai membaca, kan nggak ada panah lagi. Lalu parser melakukan reduce ke C, menurunkan CD. Nah, step I7, itu parser sudah selesai membaca. Setelah itu, parser akan masuk ke keadaan accept, karena seluruh input sudah selesai diproses. Lalu, tabel parsing. Setelah step LR1 terbentuk, langkah selanjutnya adalah menyusunkan tabel parsing LR1. Tabel ini digunakan parser untuk menentukan apakah lanjut melakukan shift, reduce, goto, atau accept. Nah, terminal A, B, C, D, sama dolar itu disebut terminal karena parser membaca simbol-simbol input. Bagian action digunakan ketika parser memberi simbol terminal yaitu A, B, C, D, dan simbol akhir input diberi namanya dolar. Bagian goto digunakan setelah parser melakukan reduce, parser akan berpindah ke state berikut berdasarkan non-terminal yang dihasilkan. Baris 0, pada state 0 terdapat A, shift, I3 ketika parser berada di state 0 dan membaca A. Parser melakukan shift ke I3. Lalu pada bagian goto, ya, jika hasil reduce adalah S, maka parser menuju state 1, sedangkan jika hasil reduce adalah A, maka parser menuju state 2. Lalu yang baris ke-1 itu hanya accept, merupakan penerimaan jika parser berada pada state ini dan input telah mencapai simbol dolar. Baris yang kedua, pada state kedua ini, ketika parser membaca simbol B, parser melakukan shift menuju state I5. Pada step 3, parser membaca simbol B, kemudian melakukan shift menuju step I6. Pada step 4, ketika parser membaca simbol C, melakukan shift menuju I8. Lalu
Step 5, parser melakukan reduce menggunakan aturan produksi B diturunkan B kecil. Pada step 6, parser dilakukan reduce menggunakan aturan produksi A besar menurunkan AB. Pada step 7, parser melakukan reduce menggunakan aturan produksi S diturunkan A, B, C. Pada step 8, parser membaca simbol D, kemudian melakukan shift menuju step I9. Pada step 9, parser melakukan reduce menggunakan aturan C menurunkan CD. Lalu ini urutan prosesnya, A dibaca shift ke I3, B dibaca shift ke I6, AB direduks menjadi A, B berikutnya shift lalu direduks menjadi B, C dan D dibaca direduk menjadi C, A, B, C direduk menjadi S. Jadi kesimpulannya, string A, B, C, D $ diterima oleh grammar karena dapat diturunkan menjadi S melalui aturan produksi yang ada. Dan yang terakhir ada konsep parsel. Nah, konsep parsel ini dapat kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat yang benarnya itu, saya makan nasi. Itu untuk contoh yang benarnya. Dan jika kalau yang salahnya itu, makan saya nasi. Nah, sama seperti parsel, manusia memeriksa apakah susunan kata mengikuti aturan tata bahasa. Nah, contoh lainnya adalah aplikasi pengecek ejaan seperti aplikasi Grammarly. Aplikasi tersebut menggunakan konsep parsing untuk menganalisis struktur kalimat dan memberikan saran perbaikan. Sekian dari kelompok 4, itulah materi yang kami bahas, yaitu button up LR0 dan LR1. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.